Oke, halo semuanya. Makasih yang udah datang. Kenalin lagi di sini aku Putri yang bakal jadi tutor Propstat di pagi ini. Nah, untuk materi UAS kali ini nanti materinya itu dari uji hipotesis, uji estimasi, sama ANOVA atau analisis variansi. Dan di sini aku kebagian untuk ngebahas uji hipotesis sama uji estimasi. Untuk ANOVA nanti bakal sama fail. Kita mulai aja untuk ngebahas materi secara garis besarnya dulu ya guys. Untuk uji hipotesis, seperti yang kita tahu ya, kalau hipotesis itu kita mau meninjau apakah tebakan awal kita atau ekspektasi kita itu benar atau enggak, bisa terjadi atau tidak, apakah di dalam rentang distribusi probabilitas yang benar atau tidak. Nah, untuk alurnya itu sebenarnya kayak template. Jadi yang pertama-tama kita harus menentukan dulu nih H0 atau hipotesis awal kita, terus H1 atau antonim dari H0 dan alfa atau estimasi kepercayaannya itu berada di rentang berapa sih batas kiri dan kanannya gitu. Terus kita hitung nilai statistik ujinya. Terus baru kita tentuin wilayah kritis atau wilayah menolak H0 berdasarkan alfa. Baru deh kita bandingkan hasil nilai statistik uji dengan nilai wilayah kritis ini. Baru bisa kita simpulkan. Terus untuk poin nomor 2 nih, untuk statistik uji, kita harus jeli juga kita menggunakan uji statistik yang mana. Di dalam UAS ini tuh kalian nanti mengenal namanya uji Z, uji T, uji chi-square, dan uji F yang penggunaannya itu berbeda-beda untuk setiap kasus ya. Nah, di sini aku mau kayak jelasin dikit kapan sih kita pakai step uji ini. Untuk uji Z, ini nih dipakai kalau misalnya sampelnya besar atau populasi dikatakan demikian kalau misalnya jumlah sampelnya itu lebih dari 30 dan parameter yang kita tinjau itu merupakan rata-rata atau mean, terus distribusinya itu normal dan datanya kontinu. Untuk uji statistik T bisa kita gunain kalau datanya itu kurang dari 30 dengan parameter ujinya itu adalah mean atau rata-rata dan jenis datanya itu distribusi normal atau kontinu juga. Nah, untuk uji Z sama uji T ini tuh bisa meninjau satu populasi ataupun dua populasi. Sementara untuk uji chi-square sama untuk uji F ini tuh mostly digunain untuk pengujian perbandingan. Kalau untuk uji chi-square ini tuh untuk meninjau simpangan baku, misalnya kayak perbandingan simpangan baku gitu, terus datanya diskrit, jadi untuk meninjau kayak ekspektasi kita apakah sesuai atau tidak terhadap acuan yang kita inginkan, terus untuk melihat goodness of fit-nya juga. Nah, sementara uji F ini tuh untuk uji perbandingan variansi biasanya. Makanya di ANOVA atau analisis variansi kita pakainya itu uji F untuk narik kesimpulannya gitu. Jadi jangan sampai kebalik untuk uji statistik yang sesuai digunain untuk setiap kasus tuh pakai yang mana gitu. Kita lanjut untuk uji hipotesis ya masih untuk satu populasi atau satu set data itu kita bagi lagi nih ada yang dua arah, ada yang satu arah. Nah, untuk dua arah berarti kita mau melihat apakah H0 kita itu tuh berada di dalam di kurva distribusi probabilitas yang normal ini dengan batasan kanan dan kiri gitu. Nah, untuk hipotesa awal kita menyatakan apakah misalnya rata-ratanya itu sama dengan 5 dan H1-nya itu tuh
ya udah berarti minnya tidak sama dengan 5 gitu. Berarti kayak yes or no untuk di dua arah gitu. Sementara untuk satu arah, itu kita mau melihat apakah H0-nya itu kurang dari nilai tertentu. Apakah minnya kurang dari 5 itu untuk H0-nya. Kalau H1-nya berarti kalau X rata-ratanya itu lebih dari 5 gitu. Nah, untuk dua arah kan kita tadi berarti membatasi wilayah distribusi kurva ini di dua arah ya. Berarti kita menggunakan nilai kritis alfanya itu kita bagi dua untuk kanan dan untuk kiri. Jadi nanti nilai ujinya itu dibandingkan dengan nilai kritis di titik alfa per 2. Kalau misalnya ini populasi ya kita pakai di Z alfa per 2. Dan wilayah kritisnya di mana wilayah kita bisa menolak H0 itu kalau misalnya hasil nilai uji statistik kita melebihi nilai Z alfa per 2 gitu. Sementara untuk satu arah berarti kita meninjau di satu sisi aja nih. Kalau misalnya di sisi kanan nih, berarti batas kita sisi kanan ini ya. Untuk kurva probabilitas ini, kita nggak mau tebakan kita itu peluangnya keluar dari kurva ini. Berarti batasnya untuk sisi kanan, dia tidak boleh melebihi sisi kanannya ini. Berarti H0-nya, min-nya kurang dari sesuatu. Sesuatunya itu adalah, misalnya, apakah H0-nya itu kurang dari 5 min-nya gitu. Nah, kita bisa pakai tinjauan uji tesis untuk satu arah di sisi kanan. Nah, H0 akan ditolak apabila nilai ujinya melebihi nilai kritis. Sementara untuk sisi kiri, kita mau meninjau yang sisi kiri kan ya. Berarti kita nggak boleh si tebakan kita itu tuh keluar dari kurva probabilitas yang bagian kiri. Berarti dia tidak boleh melebihi kurva ini. Berarti tolak H0 jika nilai ujinya kurang dari nilai kritis. Dan di sini harus hati-hati ya teman-teman untuk melihat nilai kritisnya itu. Kalau satu arah kan kita mau melihat dia dibatasi di sisi kanan atau sisi kiri aja ya. Nah, kalau gitu untuk nilai kritisnya itu cukup alfa. Sementara kalau di dua arah kita jadinya alfa per 2. Itu harus teliti juga. Apakah nilai kritisnya Z alfa per 2 atau Z alfa begitu. Lalu untuk uji statistiknya, kalau misalnya populasinya besar, kalau misalnya sampelnya besar sehingga bisa dikatakan sebagai populasi, kita menggunakan standar deviasi populasi nih di sini. Jadi kita bisa menggunakan uji uji Z. Jadi uji Z dengan meninjau rata-rata perhitungan dengan rata-rata yang diketahui dan dibagi dengan standar deviasi populasi dibagi akar N atau jumlah sampel. Kalau misalnya sampelnya itu kecil dari 0, kecil dari 30, kita menggunakan uji T. Nah, pakai uji T sebenarnya kurang lebih mirip ya, tapi yang beda ini standar deviasinya kita pakai S, yaitu standar deviasi untuk sampel dan akarnya ini kita pakai N-1. Nanti ya udah hasil uji Z dan uji T-nya kita bandingkan deh dengan nilai kritisnya. Apakah dia Z alfa atau Z alfa per 2 gitu. Selanjutnya kita akan melihat uji hipotesis untuk dua populasi atau dua set data. Kalau misalnya ada dua set data, berarti kita akan melihat perbandingan antara mereka itu kayak gimana sih korelasi antar min kedua data tersebut gitu. Nah, di sini juga sama, ada yang dua arah, ada yang satu arah. Kalau yang dua arah, kita cuma mau melihat apakah dia itu sama atau tidak. Biasanya kalau di contoh soal itu tuh pertanyaannya itu sama, gimana sih? Tidak berbeda signifikan atau ternyata berbeda signifikan gitu. Jadi yang ditinjau adalah minnya ya. Nah, seperti yang
di satu populasi tadi, H0 bakal ditolak kalau hasil uji statistiknya itu melebihi alfa per 2. Selanjutnya, kalau misalnya tadi untuk dua arah itu tuh kita pokoknya kayak yes or no gitu kan. Jadi kalau misalnya apa sih namanya? Misalnya mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, tapi kalau untuk satu arah, baik itu sisi kanan atau sisi kiri, H0-nya itu sama. Kita kayak meninjau awalnya itu kita nganggap kalau mu 1-nya itu tidak berbeda signifikan, tapi kalau misalnya di sisi kanan, kita antonimnya H1-nya itu kita menganggap kalau mu 1-nya itu lebih besar dari mu 2. Tapi kalau untuk yang sisi kiri, kita kayak nganggap mu 1 kurang dari mu 2. Nah, jadi kalau untuk tinjauan di satu arah yaitu sisi kanan, kita ya kalau misalnya mau membuktikan apakah rata-ratanya itu kurang lebih sama atau justru rata-rata yang pertama itu lebih besar dari yang kedua gitu. Nanti bakal kebayang bisa dipakainya di mana sih gitu. Nah, karena ini satu arah, dia nilai kritisnya juga di Z alpha ya, kalau uji Z gitu. Nah, kalau untuk sisi kiri ya H0-nya ditolak kalau misalnya hasil uji statistiknya itu kurang dari Z alpha. Sebenarnya kayak bisa dilihat aja ya kalau misalnya dia lebih besar daripada zat kritis, kan ini most likely mendekati ke H1 kita ya. Berarti yang diterima adalah H1 dan H0-nya ditolak. Begitu juga logikanya untuk sisi kiri. Nah, untuk uji statistik di dua populasi atau di dua set data, ini agak cukup ribet rumusnya karena kayak kita mau menggabungkan dua standar deviasi atau dua rata-rata yang nggak bisa seenaknya kita langsung tambah aja gitu. Jadi untuk uji statistiknya sama kalau misalnya populasinya itu lebih dari 30, berarti standar deviasi populasinya itu diketahui, kita pakai uji Z. Langsung aja nih, kita menghitung selisih antar min-nya dan kita kurangin dengan D0. D0 itu tadi kayak nilai acuan kita misalnya kalau di yang dua arah tadi, kalau misalnya sama nih, mu 1 kurang mu 2 berarti sama dengan 0. Kalau kita anggapnya dia dia itu tidak jauh signifikan gitu ya. Nah, berarti ya udah Z-nya ini selisih min dibagi akar gabungan dari standar deviasi yang pertama dikuadratin dibagi dengan jumlah sampel data ditambah standar deviasi yang kedua dikuadratin dibagi jumlah sampel yang kedua. Itu untuk uji Z. Lalu kamu bandingkan deh dengan nilai kritisnya. Terus kalau misalnya alfanya tuh nggak diketahuin, tidak diketahui berarti sampelnya kecil ya, karena yang diketahui itu S atau standar deviasi untuk sampel dengan jumlah sampel kurang dari 30. Kita pakai uji T di sini, di mana kita bedain juga nih untuk kasus di mana standar deviasi populasinya itu dianggap tidak berbeda jauh antara dataset 1 dengan dataset 2, kita pakai persamaan yang ini. Dan kalau misalnya hasil perhitungan dataset kita itu ternyata beda, standar deviasinya kita pakai rumus yang ini. Dan kalau misalnya nanya nih, DF ini apa sih? DF itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi nanti notasi atau konsensus penulisan teman-teman di soal itu tuh kayak bikin uji apa, terus alfanya berapa, atau di titik apa, dan derajat kebebasannya juga dicantumin. Kalau misalnya nih uji T pada 0,975 terus derajat kebebasannya 5. Jadi T
terus kayak di bawahnya kecil gitu 0,975 titik koma 9 sama dengan berapa gitu. Untuk konsensus penulisan aja sih gitu. Selanjutnya, kalau tadi kan ini tuh kayak uji Z sama uji T ya. Kalau misalnya yang diketahui atau yang ditinjau tuh adalah mean atau rata-rata dan datanya itu terdistribusi normal atau kontinu. Sementara kalau misalnya ada soal yang mengharuskan kita untuk melakukan perbandingan variansi antar dua set data gitu ya. Jadi untuk tebakannya, Hanongnya itu tuh apakah variansi satu sama dengan variansi 2 atau H1-nya variansi satu tidak sama dengan variansi 2. Nah, kita lakukan nilai FUJ, kita lakukan uji F, ya udah variansi satu kuadrat per variansi 2 kuadrat. Dengan DOF, karena kalau di tabel F itu yang dilihat di tabel itu degree of freedom kan. Jadi yang di U1 kita pakai jumlah data yang pertama dikurangin satu dan U2-nya adalah jumlah data kedua dikurang 2. Terus nanti H0-nya akan ditolak kalau misalnya F ujinya lebih besar daripada F kritis. Nah, selanjutnya juga ada uji chi-square. Ini tuh untuk menguji, melihat apakah data kita yang direpresentasikan dengan X1 ini, XI, itu tuh em, tidak jauh berbeda gitu dengan ekspektasi kita. Bisa juga digunain untuk uji goodness of fit atau independensi suatu set data terhadap data lain. Dan ini biasanya dipakai untuk data yang sifatnya diskrit, misalnya kayak percobaan pelemparan koin gitu. Terus karena tadi udah aku singgung juga mengenai populasi dan sampel, kalau di Propstat pokoknya untuk simplifikasi kita ingat aja kalau N-nya lebih besar dari 30 kita pakai populasi, kita anggap dia sebagai populasi, berarti standar deviasinya pakai persamaan yang ini. Sementara kalau untuk sampel di mana N-nya kurang dari 30 kita pakai dia S sama dengan ini rumusnya. Akar STD ini per N-1. Jadi kayak jangan lupa juga untuk penulisannya nih kalau misalnya nanti teman-teman lihat di soal N-nya lebih besar dari 30, kalian langsung bikin diketahui pakai standar deviasi populasi. Dan untuk bikin diketahui untuk kasus sampel atau N kurang dari 30, nulisnya pakai huruf S, bukan sigma gitu. Oke, untuk uji hipotesis itu aja materinya. Kita lanjut ke uji estimasi. Untuk teori estimasi itu sebenarnya kita akan melihat nih penggabungan, nggak penggabungan juga sih. Ya intinya untuk suatu kasus gitu, itu tuh nggak bisa eksak gitu di poin tertentu, baik itu rata-rata, standar deviasi, ataupun variansi. Pasti ada nilai interval kepercayaannya itu, ada batas bawah dan batas atasnya. Jadi kita menggunakan yang namanya teori estimasi. Nah, di teori estimasi ini ada interval kepercayaan rata, terus ada interval kepercayaan simpangan baku, dan juga interval kepercayaan untuk varian. Semoga bisa kebayang tadi kayak yang udah aku bilang di awal, kalau misalnya jawabannya itu rata-rata, kita pakainya itu antara uji Z atau enggak uji T. Nah, jadi untuk sampel yang gede atau populasi, N-nya lebih besar dari 30, kita pakai rumusnya rata-rata yang diketahui plus minus Z kritis
STD populasi dibagi akar N. Dan yang sering muncul di soal itu rata-rata tuh kayak 95% atau enggak 99% kan ya. Nah, untuk zat kritikalnya, kalian bisa cek aja di tabel. Itu tuh pada alfa 0,05 dan dua arah, berarti kita bagi dua ya. 0,0 0,9 ulang. Alfanya 0, gimana sih? Kan berarti 0,95. Berarti alfa 0,05. Berarti untuk dua arah itu 0,025 di sisi kiri dan di sisi kanannya 0,975. Itu berapa sih? Dan ya nilainya itu adalah ternyata 1,96 gitu. Kalau misalnya bingung nih, itu tuh apa sih? Kayak dapat 1,96 dari mana? Nanti udah aku lampirin di bawah. Ini tuh angka dari mana sih gitu. Pokoknya terima dulu aja ya. Nah, terus ini tuh untuk kondisi yang ideal ya pokoknya. Terus kalau misalnya sampel gede itu tuh diambil dari sampel besar lainnya gitu. Itu kita pakai rumus yang tanpa pengembalian. Jadi pakai rumus yang bawah. Sebenarnya sama, cuman ada faktor akar n besar kurang n dibagi n besar kurang satu. Jadi misalnya ada suatu data 100 sampel diambil dari 200 sampel gitu. Itu pakai yang ini. Dan kayak nggak dibalikin gitu. Jadi kita harus ninjau juga ibu dari sampel gede itu berapa sih gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk yang sampelnya kecil atau kurang dari 30, ya udah kita pakai rumusnya tuh kurang lebih sama sama yang ini. Cuman kita pakai ujinya uji T, terus standar deviasinya itu pakai S, dan jangan lupa nih, N-nya itu harus dikurangin dengan satu gitu. Jadi rumusnya jadi kayak gini. Oke deh. Terus kalau misalnya rata-rata itu pakai uji Z atau uji T, nah untuk simpangan baku kita pakainya itu uji chi-square. Jadi jangan kebalik ya kalau misalnya ditanya interval kepercayaan simpangan baku, pakainya yang chi-square. Ini aku langsung kasih contoh untuk interval kepercayaan 95%. Jadi ya udah sisi batas bawahnya itu S akar N-1 dibagi critical at 0,975, terus ini 0,025. Gitu deh untuk batas atasnya. Terus kalau untuk selisih dan jumlah min populasi, berarti di sini tuh kayak kita tuh kalau yang di rumus-rumus atas ini barusan itu tuh kalau meninjau satu data aja kan ya. Jadi kalau misalnya diketahui dua set data, terus kita disuruh untuk menggabungkan rata-rata mereka atau menghitung selisih dari rata-rata kedua set data tersebut, kita nggak boleh kayak seenaknya dikurangin atau ditambahin doang. Kita harus bertanggung jawab dengan menambahkan informasi offsetnya berapa sih gitu dengan cara ya pakai interval juga. Nah, untuk sampel besar atau lebih besar dari 30 itu kita pakai zat kritikal lagi dan kita di akarnya itu tuh gabungan dari STD kuadrat yang pertama dibagi jumlahnya ditambah yang untuk yang sampel atau dataset yang kedua. Itu untuk yang selisih, untuk yang penjumlahan sebenarnya nilai offsetnya itu sama. Cuman bedanya di ya udah kayak kalau selisih kan dikurang, kalau penjumlahan M1-nya ditambah dengan M2. Terus kalau untuk sampel kecil, kita pakai rumus yang di bawah ini ya. Dan jangan lupa titik yang ditinjau, kita pakai tabelnya bukan tabel Z, tapi tabel T gitu.
Lalu, kalau misalnya yang ditanya adalah interval kepercayaan varians atau STD kuadrat, itu kita pakainya uji F, bukan uji ZT ataupun chi-square, tapi kita pakai yang F. Nah, ini aku kasih contoh untuk yang kepercayaan intervalnya 98%. Jadi alfanya itu 2%, terus dibagi kiri dan kanan masing-masing satu. Jadi F-nya yang pertama ini 0,99 dan yang batas atasnya F 0,01. Begitu ya, teman-teman. Terus ini tuh ANOVA nanti bakal dibahas lebih lanjut sama Veo. Kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kita cepat aja ya, karena ternyata udah lama ya membahas review materinya. Nah, yang pertama nih, kita mau melakukan pengukuran laju reaksi suatu zat. Terus diperkirakan simpangan baku populasinya itu 0,05 detik. Berapakah besar sampel yang diperlukan agar ia dapat yakin 95% bahwa ketidakpastian dari rata laju reaksinya tidak melebihi 0,01 detik. Berarti kita membatasi ketidakpastiannya itu sebesar 0,01 detik supaya makin akurat lah ya gitu. Nah, di sini dari tadi aku udah kayak kasih tahu kan ya kalau misalnya di dua arah berarti ini 0,5 terus kayak kita bagi kiri dan kanan jadi 0,975 dan 0,025 itu tuh merupakan p-value-nya. Jadi p-value 0,975 ini kita lihat deh di tabel Z, dia itu berada di titik mana sih di dalam kurva distribusi probabilitas. Ternyata kita lihat nih 0,975 itu berada di titik 1,96. Makanya ZC-nya itu adalah 1,96. Begitu. Nah, terus kayak di sini yang diketahui adalah STD populasinya sebesar 0,05 dan yang ditanya adalah N supaya ketidakpastiannya itu nggak melebihi 0,01. Dan yang ditinjau itu adalah rata-rata, maka kita pakai uji Z. Terus ya udah kita masukin ke rumusnya. Hmm, ya udah kita pakai rumus yang kayak gini ya, yang buat populasi dan untuk rata-rata itu tuh tidak boleh melebihi dari 0,01. Ketidakpastian itu adalah yang di samping samping tanda plus minus ini loh, jadi kayak tanda offset gitu. Nah, berarti yang ditinjau itu adalah sisi kanan dari tanda offset, yaitu berarti kita membandingkan zat 0,975 STD dibagi akar N dengan 0,01. Syaratnya tadi tidak boleh melebihi 0,01. Oke, kita tinggal masukin angkanya ya guys. Udah kita masukin angkanya, kita lakukan manipulasi matematika, kita pindahin dulu akar N-nya ke sebelah kanan sendiri. Selanjutnya kita kuadratin, ini dapatnya 96,04 dan jangan lupa ilmu matematika dasarnya. Kalau misalnya tandanya kayak gini, kita mau menukarnya jadi dibalik ya, N-nya jadi lebih besar dari 96,04. Nah, ini nih kenapa sih aku deketin ke 97 padahal kan ini tuh kayak masih di bawah ya. Karena di sini tuh uji yang ditanya adalah N atau jumlah sampel. Jumlah sampel itu harus bilangan bulat ya. Kayak kalau misalnya orang nih, ini kebetulan aja nih eh, variabelnya adalah dibilang sampel doang. Tapi kalau misalnya berupa orang, coba deh 96,5 orang. Nah, koma limanya ini ambigu ya jadinya kayak nggak mungkin orangnya dibagi dua gitu. Jadi kita harus ngebulatin ke atas untuk sampel supaya hasilnya akurat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapatnya di sini 96,04, ya udah walaupun komanya dikit banget tapi kita harus ngebulatin dia ke atas supaya bisa dapat minimum sampel agar ketidakpastiannya itu
kurang dari 0,01 gitu guys. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 nih. Ini soalnya mirip kayak soal kuisnya K01 dan di sini aku mau perbaikin juga. Aku kayaknya kemarin kurang fokus ya guys. Kalau di sini aku mau perbaikin. Di sini katanya kita melakukan pengukuran terhadap 16 sampel dari 1000 baut. Terus didapatkan simpangan bakunya tuh 2,4 mm. Nah, disuruh nyari rentang kepercayaan 90% terhadap simpangan baku. Nah, kalau interval kepercayaan terhadap simpangan baku, tadi gimana? Kita harus pakai apa? Kita harus pakai uji chi-square. Bukan uji Z atau uji T, tapi kita pakai uji chi-square untuk simpangan baku. Nah, ya udah pakai kita bikin dulu ya diketahuinya supaya mudah baca soalnya. Ini sampelnya 16, berarti dia sampel kecil, berarti untuk penulisan standar deviasi kita pakai simbol S. Lalu di sini kita ya udah ya mau ngelihat tingkat kepercayaannya 90% di dua arah, berarti alfanya itu 0,1, nanti kita bagi dua, berarti 0,05, dan 1 dikurang 0,05 yaitu 0,95. Dan degree of freedom atau derajat kebebasannya itu adalah N-1 atau 15. Jadi tadi kayak yang aku bilang di awal, kalau untuk penulisan notasinya itu kita pakai ujinya apa, terus underscore atau di bawahnya itu kita tulis poin mana sih yang kita tinjau dan degree of freedomnya berapa. Gitu deh. Terus ya udah kita dapet kan hasilnya segini nih hasil baca tabel. Kalau di uji chi-square kita tuh kayak ngelihat dia tuh di em, alfanya berapa dan derajat kebebasannya tuh berapa. Nah, ini untuk yang 0,0524 dan yang untuk 0,95 itu 7,2. Terus karena kalau yang di tabel ini tuh chi-square ya atau kuadrat. Jadi kita harus mengakarkannya, jangan lupa. Karena kayak yang di rumus itu tuh denumnya kita pakai yang tidak ada kuadratnya. Ya udah tinggal substitusi nilainya, terus dihitung deh batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Gitu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, pemerintah kota itu ngeklaim kalau keperluan rumah tangga di wilayah itu adalah 350 galon. 350 galon ini adalah rata-rata yang diketahui. Kita tulis dengan simbol mu. Selanjutnya, untuk ngebuktiin klaim itu benar, diambil sampel sebanyak 20 rumah. Berarti sampelnya tuh dikit ya, kurang dari 30. Kita pakai N sama dengan 20. Terus data penggunaan air dalam sehari punya rata-ratanya segini. Itu data hasil perhitungan atau data pengukuran. Berarti itu kita pakai bisa M atau X bar kalau populasi. Di sini karena sampel kecil kita pakainya M sama dengan 353,5 sorry 3,5 galon dan simpangan bakunya itu 21,85. Ya udah pakai S sama dengan 21,85. Terus disuruh ngecek di alfanya itu 5%. Ya udah, berarti hipotesisnya yang mau ditinjau tuh ini kan ya, 350 galon di statement awalnya tuh benar atau enggak. Nah, terus ya udah H0-nya ini, H1-nya kebalikannya. Terus kita pakai uji apa nih? Uji T ya, karena dia tuh kurang dari 30. Hmm, kurang dari 30 ya kita pakainya uji T dan degree of freedomnya itu pakai 19. Ini untuk konsensus penulisannya. Nanti kalian cek di tabel dapatnya segini min 2,093 sama 2,093 di sisi kanan.
Terus kita lakukan uji T. Ya udah kita lakukan uji T dan dihitung-hitung dapat 0,698 dan hasil uji T ini berada di dalam rentang kritikal kita. Dia tidak melebihi, berarti H0 kita diterima. H0 kita diterima, H0-nya itu apa sih? Yaitu rata-ratanya itu emang benar klaimnya kalau penggunaan air untuk keperluan rumah tangga di wilayah kota X itu adalah 350 galon. Begitu. Nah, lanjut untuk soal yang nomor 4, ini tuh contoh soal untuk teori estimasi ya. Dan di sini yang mau ditinjau adalah rata-rata. Berarti kita pakai rumus yang untuk rata-rata. Dan di sini diketahui sampelnya gede nih, 100. Ya udah N-nya sama 100, X barnya 67,45 dan STD populasi atau sigma itu 2,93. Terus kayak yang tadi di soal pertama udah melihat ya kalau emang di interval 95% atau alfanya 5% dan ditinjau di dua arah zat kritisnya itu di 1,96. Kita hitung deh kalau yang A pakai rumus yang dengan pengembalian atau yang ideal, berarti kayak datanya itu nggak berkurang lah ya gitu. Sementara untuk kasus yang B kita dikasih tahu nih kalau 100 sampel itu tuh diambil dari produksi pipa yang totalnya 200 buah. Berarti kayak kita ambil terus ya udah nggak kita balikin. Nah, kita harus kayak nambahin faktor ini deh sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kita memperhitungkan juga ibu dari 100 buah sampel ini, yaitu si 200. Jadi ya udah pakai rumus yang ini dapat deh hasilnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak teman-teman tuh biasanya ketemu soal uji hipotesis yang dua arah. Di sini kita coba ngelihat kalau uji hipotesisnya itu untuk yang nggak dua arah gitu ya. Karena di sini kita mau ngelihat nih ada suatu program. Nah, suatu program itu tuh didebug. Terus setelah didebug ditanya deh apakah proses debugging pada program itu efektif untuk menurunkan variansi waktu komputasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, ya udah kita bikin ya diketahuinya N-nya sama dengan 10, berarti degree of freedom yang sebelumnya 9 dan yang setelahnya juga 9 ya karena tidak ada pengurangan sampel. Karena yang ditinjau tuh sampel yang sama sebenarnya. Cuman kondisinya aja yang mau ditinjau, kondisi satu dan kondisi duanya itu gimana. Oke, terus ya udah S1, S1-nya itu 4,6 dan S2-nya itu 5. Setelah didebug, varians waktunya itu jadi, bukan ini STD sampel, jadi 5. Terus ya udah kita dinanya kan kayak, efektif atau enggak sih? Kalau efektif itu berarti variansi yang kedua bakal menurun nih setelah didebug. Jadi S1 kuadrat itu tuh akan lebih besar daripada S2 kuadrat. Gimana sih? Sorry, ini aku kayaknya tanya deh. Jadi H0-nya itu tuh kita asumsi kalau tidak ada perbedaan antara variansi satu dengan variansi 2. Berarti proses debuggingnya tuh tidak efektif. Tapi untuk yang H1, aku bilang kalau hmm, variansi satunya itu lebih besar daripada variansi yang kedua, sehingga emang efektif untuk menurunkan, ya benar, menurunkan variansi waktu komputasi. Kalau menurunkan berarti yang awal lebih besar daripada yang akhir gitu. Terus karena ini kita disuruh ninja variansi, berarti ya udah lah ya. Kita bandingkan variansi yang pertama dengan variansi yang kedua, didapat 0,846. Terus kita lihat cek tabel untuk alfanya 5%, berarti ininya 0,95.
dan DOF-nya 9 dan 9 itu didapat dia 3,18. Terus kayak hasil FUJ kita itu berada di dalam atau berada kurang dari hasil si 3,18 ini. Berarti H0-nya diterima. Nah, karena H0 yang diterima itu adalah yang menunjukkan kalau variansi satu tidak jauh berbeda dengan variansi kedua, berarti proses dibaginya nggak efektif. Itu deh kesimpulannya. Selanjutnya ini aku juga udah bahas pembahasan em, UAS tahun lalu. Pembahasan soal UAS tahun lalu ini udah didiskusiin juga sama Pak Nanu. Jadi insya Allah sudah benar. Nanti akan aku share aja. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh PC aja. Insya Allah udah jelas karena selanjutnya kita bakal lanjut ke VEO. Kepada VEO dipersilahkan. Sebentar ya. Oke, hai semuanya. Kenalin sekali lagi namaku Feodora. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang ANOVA. Jadi intinya ANOVA itu biasanya pertanyaan di soalnya itu apakah ada perbedaan signifikan antara suatu variabel A dengan variabel yang lain yang mau dibandingkan. Nah, caranya itu adalah sebenarnya intinya kita mau ngelihat FUG sama F tabelnya untuk melihat apakah variabel satu dengan variabel yang lainnya itu punya perbedaan yang signifikan atau saling mempengaruhi. Dan FUG-nya itu didapatkan dari hasil hitung, tapi kalau F tabel itu bisa dilihat dari tabel aja. Tapi sebenarnya untuk melihat F tabel ini juga kita harus menghitung juga karena ada beberapa variabel yang harus ditemukan supaya kita bisa dapatkan nilai F dari tabel. Nah, ANOVA itu secara garis besar ada dibagi menjadi dua. Yang pertama yang satu faktor, yang kedua yang dua faktor, dan yang dua faktor ini juga dibagi lagi menjadi yang tanpa perulangan dan yang dengan perulangan. Biasanya yang paling sering di soal itu yang satu faktor dan dua faktor yang tanpa perulangan. Karena aku juga agak kesulitan ngedapetin soal yang dengan perulangan ini, tapi nanti aku bakal bahas juga di paling akhir. Lalu yang paling penting yang harus
dikuasai di menjawab ANOVA, yaitu membaca tabel F ini. Sebenarnya relatif lebih mudah dibanding tabel-tabel yang lain karena kita cuma perlu melihat V2 dengan V1, terus nilainya udah ada di sini. Oke, karena ini ANOVA, jadi kita langsung bahas soal aja. Yang pertama, ANOVA satu faktor. Nah, ini aku ngambil dari soal UAS tahun lalu. Nah, kenapa kita bilang ini ANOVA satu faktor? Karena kita bisa lihat di sini em, variabelnya itu cuma satu, yaitu soal UAS dan nilai UAS. Jadi kayak yang mempengaruhi nilai UAS ini cuma satu aja, yaitu soal UASnya. Jadi kita bisa bilang ini ANOVA satu faktor. Dan sebenarnya untuk mengerjakan ini kita perlu berapa tahap. Dan sebenarnya di sini yang si pembuat soal itu udah baik gitu loh, ngasih tabel acuannya. Nah, nggak akan selalu tabel yang ini tuh bakal dikasih tahu di soal atau dilampirkan gitu. Jadi akan lebih baik untuk berjaga-jaga, eh, kita lebih baik untuk menghafal tabelnya ini. Jadi ada dua tabel yang perlu diingat. Kalau misalnya ANOVA satu faktor, berarti tabel yang harus diingat tuh tabel min kelompok sama yang ini. Tabel ANOVA-nya, pengolahan ANOVA-nya. Oke, nah kita langsung masuk aja ke pengerjaan soal. Untuk mengerjakan soal ini sebenarnya sederhananya em, setiap setiap elemen yang perlu dicari itu ada rumusnya. Jadi tinggal masukkan ke rumus aja. Terus kita tinggal olah data yang ini. Nah, untuk mendapatkan yang ini ya kayak kayak rumus rata-rata biasa, berarti kalian boleh screenshot soalnya dulu ya biar bisa ngerjain bareng-bareng. Oke. Nah, karena ini untuk kita cari yang tabel yang ini dulu, kita cari min kelompoknya dulu. Dan untuk cari rata-rata, seperti biasa, kita bagi dulu setiap data nilai UAS ini jadi 5. Karena cuma satu faktor, jadi gampang. Jadi A, B, C, dan D. Setelah itu tinggal cari aja em, dengan cara menjumlahkan, menjumlahkan semua data di tiap jenis soal UAS dibagi dengan banyak datanya di setiap jenis soal UAS. Berarti kan di setiap soal UAS itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data, berarti dibagi dengan 6. Nah, tinggal dikalkulatorin aja. Kalau misalnya kalian kerjain, nanti dapat yang soal UAS A itu min kelompoknya 67,5, terus yang B 64,17, yang C 78,33, lalu yang D 81,67, dan yang E 77,5. Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu rata-rata setiap kelompok soalnya. Setelah tabel yang ini selesai, kita masuk ke tabel ANOVA-nya yang ini. Nah, caranya itu digambar dulu tabelnya, terus pertama-tama kita cari dulu variasi antar kelompoknya itu. Variasi antar kelompok itu dicari dengan cara em, pertama-tama mengurangkan mengurangkan setiap data dengan rata-rata dari kelompoknya masing-masing. Jadi misalnya data 80, 70, 70, 65, 55, 65 ini dikurangin dengan min kelompok soal jenis A. Karena mereka ini termasuk ke tabel yang soal UAS jenis A. Jadi 80 dikurang 67,5, 70 dikurang 67,5. Terus setelah itu dikuadratkan. Karena rumusnya kayak gini kan. Kita itu kurangin dulu, baru kuadratin. Nah, setelah itu semua dilakukan di setiap jenis soal UAS, lalu dijumlahkan. Berlaku juga dengan data-data di jenis soal UAS yang lain. Jadi, em,
proses perhitungannya itu pertama kita tulis dulu setiap data. Nah, tadi itu eh 80, sorry, 8 ya tergeser. Oke. Nah, tadi 80, 70, 70, 65, 55, 65. Berarti rata-ratanya yang di A kan 67,5. Berarti tinggal hitung aja 80 kurang 67,5 kuadrat ditambah 70 kurang 67,5 kuadrat ditambah 65 kurang 67,5 kuadrat. Dilanjutkan terus sampai data yang terakhir di kelompok A. Lalu yang di B juga dilanjutkan dengan cara yang sama, 50, yang data 50, 60, 80, kan rata-rata di kelompok B itu 64,17. Itu dilanjutkan aja, jadi 50 dikurang 64,17 kuadrat ditambah 60 dikurang 64,17 kuadrat ditambah 80 dikurang 64,17 kuadrat. Lalu diteruskan sampai selesai dan diteruskan juga ke em, jenis-jenis soal yang C, D, dan E. Nanti kalau misalnya kalian udah hitung, dapatlah hasilnya 337,5 buat yang A, 520,83 buat yang B, 433,33 buat yang C, ini buat yang D, dan 387,5 buat yang terakhir. Oke, setelah itu ini semua dijumlahkan karena tadi di sini ada simbol ini ya, berarti ini semua dijumlahkan, dapatlah hasilnya 2812,49. Oh ya, sorry, ini bukan antar kelompok, tapi ini dalam kelompok. Nah, setelah dapat dapat ini, kita tinggal masukkan ke tabel ANOVA-nya. Yang ini dimasukkan ke dalam tabel yang ini. Ini berarti di sini 2812,49. Oke, setelah itu kita cari yang kedua, yaitu variasi total. Variasi total itu berarti setiap data yang ini, setiap data yang di sini, itu dioperasikan dengan rata-rata total dari semua semua data yang ada. Jadi rata-rata total itu, ntar ya, rata-rata total itu jumlah semua data yang di tabel soal dibagi dengan banyak data. Nah, jadi yang di soal ini tuh dijumlahin dulu semua, terus setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Ini kan berarti 6 dikali 5, berarti ada 30 data. Berarti jumlahin ini semua dibagi dengan 30. Nah, setelah itu dioperasikan pakai kalkulator aja, nanti dapat hasilnya 73,83. Setelah itu kan udah dapat rata-rata totalnya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi setiap data yang ada di tabel itu dikurangi dengan yang ini, terus dikuadratkan, terus diulang sampai data yang paling akhir di tabel soal. Setelah itu dijumlahkan. Nah, dapatlah nanti, kalau misalnya kalian udah hitung, dapat nanti hasilnya 4184,67.
Jadi setelah didapatkan, totalnya itu kita masukkan ke tabel variasi total, lalu ditulis kayak gini. Nah, karena totalnya segini, dalam kelompoknya segini, berarti antar kelompok adalah total dikurangi dengan dalam kelompok. Dikurangi biasa aja, nggak ada rumus yang gimana-gimana. Terus dapatlah hasilnya 1336,18. Oke, udah dapat untuk semua nilai variasi. Selanjutnya kita masuk ke derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan itu ada rumusnya. Rumusnya adalah kalau untuk yang antar kelompok itu A kurang satu, kalau yang dalam kelompok A dikali B kurang satu, terus yang total itu A kali B dikurang satu. Nah, jangan salah tentang A dan B. Jadi A itu yang vertikal, B itu yang horizontal. Nah, yang B kan ada 6. Nilainya 6. Yang A nilainya 5. Jadi tinggal masukkan ke rumus ini. Ini berarti 5 kurang satu. Ini 5, 6 kurang satu. Ini 5 kali 6 kurang satu. Berarti ini 4, 29. Kok 29? 29 itu yang ini. Terus yang ini 20. Oh, dikurangin aja jadi 25. Nah, setelah itu tinggal dipindahkan ke dalam tabel. Berarti ini tadi 4, ini 25, ini 29. Nah, setelah itu kalau udah sampai ke tahap yang ini sebenarnya udah gampang. Tinggal eh, melihat tabel, gak usah pakai rumus yang ribet lagi. Setelah itu, yang ini untuk mendapatkan kuadrat variasi, ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini. Ya, betul. Yang ini dibagi dengan ini berarti hasilnya didapatkan sebesar 334,045. Lalu yang ini dibagi sama ini. Dapatlah hasilnya 112,4996. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji F. Uji F itu rumusnya adalah kuadrat variasi antar kelompok dibagi dengan kuadrat variasi dalam kelompok. Jadi, yang artinya adalah yang kita dapatkan ini tadi itu saling dibagikan. Ini dibagi sama ini. Jadi setelah itu tinggal dikalkulatorin aja. Setelah itu didapatkan hasilnya 2,97. Setelah itu kita cari nilai F yang ada di tabel. Karena kita membandingkan nilai F yang dari perhitungan ini sama yang F yang di tabel. Nah, untuk menentukan V1 dengan V2-nya itu, kita pakai rumus yang ini, di mana V1 dibanding V2 sama dengan derajat kebebasan antar kelompok dengan derajat kebebasan dalam kelompok, yang artinya 4 dan 25. Nanti setelah dilihat, didapatkanlah nilai dalam tabel itu 2,76. Lalu kita tulis lagi di sini 2,76. Nah, setelah itu kan udah dapat nilai yang ini sama yang ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, target akhir kita itu buat membandingkan kan. Jadi tinggal tarik kesimpulan aja. Berarti FUJ kita itu lebih besar dibandingkan F yang ada di tabel. Nah, apa artinya kalau misalnya FUJ kita itu lebih besar dibandingkan F yang di tabel? Artinya terdapat perbedaan signifikan antara set soal UAS yang dikasih dengan
nilai ujian. Nah, apa kesimpulan kalau seandainya yang terjadi itu sebaliknya? Seandainya yang terjadi itu FUG itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan F tabelnya. Berarti ya kesimpulannya kebalikan dari ini juga. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan antara set soal UAS dengan nilai ujiannya. Oke, selesai. Seperti itulah cara mengerjakan ANOVA satu faktor. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu ANOVA yang dua faktor. Nah, kenapa? Kenapa yang ini tuh pakai ANOVA yang dua faktor? Karena kita bisa lihat di sini kan, ini tuh tabelnya ngasih tahu informasi apa. Dia tuh ngasih tahu informasi kinerja mobil. Kita juga bisa baca di soal sih. Pada pengujian sistem teknologi mobil pada sirkuit Formula 1 akan diuji efek bahan bakar dan aditif. Berarti ada dua variabel yang yang mempengaruhi yang bisa mempengaruhi kinerja mobil ini. Itulah kenapa kita harus pakai yang ANOVA two ways atau ANOVA dua faktor. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, nggak akan semua soal itu ngasih tahu tabel ini ya. Jadi eh, kalian juga bisa lihat perbedaannya sama tabel yang satu faktor tadi itu ada bedanya tabel yang digunakan. Jadi diingat-ingat aja tabel apa yang digunakan untuk mengolah yang satu faktor dan tabel apa yang digunakan untuk mengolah dua faktor. Nah, tapi langkah-langkah itu sebenarnya nggak beda jauh sama yang satu faktor karena ujung-ujungnya pertama-tama kita tuh harus mencari rata-ratanya dulu sebelum kita olah ke tabel ANOVA buat em, mencari nilai F ujinya. Oke, pertama-tama kita ke tabel yang pertama dulu. Seperti biasa, cara mencari em, rata-rata adalah menjumlahkan setiap data dan membaginya dengan banyak data. Berarti ini cara baca tabel ini gini ya, yang untuk yang BBM berarti itu ada tiga kan, A, B, dan C. Berarti BBM A itu memberikan pengaruh terhadap kinerja mobil yang ke sini, horizontal. Tapi kalau yang aditif itu yang ke sini, vertikal. Berarti untuk menghitung rata-ratanya, kita tambahkan 124,1 ditambah 131,5 ditambah 127 dibagi dengan 3. Ini untuk yang A, B, C. Lalu berlaku juga untuk yang B 126,4 ditambah 130,6 ditambah 128,4 dibagi 3 juga. Lalu ini juga berlaku dengan cara yang sama ditambah 127 13 salah 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 132,7 ditambah 125,6 dibagi 3. Ya udah, setelah itu kita hitung pakai kalkulator. Nanti didapatkan sebesar 127,53 buat yang A, 128,47 buat yang B, 128,5. Oh iya, nanti dalam menghitung rata-rata ini bisa kan di kalkulator itu muncul banyak angka di belakang koma. Sebenarnya itu terserah kalian aja sih, mau ngambil dua atau tiga angka di belakang koma. Nah, lanjut ke yang aditif. Yang aditif juga caranya sama. Kita buat dulu untuk setiap jenis aditifnya. T124,1 ditambah 126,4 ditambah 127,2 dibagi 3. Untuk yang kedua 131,5 ditambah 130,6 ditambah 132,7 dibagi 3.
Lanjut yang untuk yang ketiga, 127 ditambah 128,4 ditambah 125,6 dibagi 3. Lalu tinggal dikalkulatorin aja, nanti didapatkan hasilnya ini 125,9, yang ini 131,6, 127, ya 127. Nah, setelah itu kita tuliskan semua yang kita dapat di sini ke dalam tabel. Jadi tulis ulang 127,53, 128,47, 128,5, yang aditif 125,9, 131,6, dan 127. Nah, setelah itu kita harus mencari min total. Min total itu adalah rata-rata dari min BBM ditambah rata-rata dari min aditif, terus dibagi dua. Jadi, yang ini ditambahin lagi, ini 384,5, terus dibagi 3 kan, biar dapat rata-ratanya lagi. Dapatlah hasilnya 128,2. Sama dengan yang aditif juga, ditambahkan. Nah, kebetulan hasilnya itu sama. Jadi, kita bisa dengan gampang mengatakan bahwa min totalnya adalah 128,2. Oke, udah selesai buat tabel yang pertama. Setelah itu, kita lanjut ke tabel yang kedua. Ya, ini dihapus dulu. Terus kita copy biar kelihatan. Oke, kita masuk ke eh, tabel yang pentingnya ini. Nah, sama kayak ANOVA yang satu faktor, ya variabel-variabel yang perlu kita temukan adalah sama-sama juga, yaitu variasi, derajat kebebasan, variansi, UGF, sama F yang di tabel. Nah, tapi rumusnya itu beda karena eh, beda kasus. Nah, tapi sebenarnya prosesnya cukup mirip sih, kayak ini, kayak yang sebelumnya. Jadi, misalnya kita pertama-tama mau cari variasi antar BBM. Nah, untuk setiap variasi antar BBM, rumusnya itu ini. Nah, ini tuh artinya rata-rata dari setiap jenis BBM dikurangi dengan rata-rata total, yang ini dikurangi dengan rata-rata total, terus dikalikan dengan B. Rules untuk menentukan A dan B sama ya, kayak yang sebelumnya. Nah, berarti prosesnya kita buat dulu A, B, C. Oke, tadi yang untuk yang A, min BBM-nya itu kan 127,53. Terus min totalnya kita tahu 128,2. Ya udah, tinggal dikurangin aja. Berarti 127,53 dikurang 128,2 dikuadratkan. Nah, tapi nggak boleh langsung dikali B karena ini rumusnya itu harus dijumlahin dulu lalu dikali B. Berlaku untuk yang B juga, berarti 128,47 dikurang 128,2 dikuadratkan, lalu 128,5 dikurang 128,2 dikuadratkan. Nah, setelah itu tinggal hitung semuanya di kalkulator. Supaya cepat, sebenarnya kalian bisa pakai fitur statistik yang ada di kalkulator supaya nggak repot gitu loh. Dan kalau misalnya mau ngecek ulang lebih mudah. Setelah itu ini kita tambahkan hasilnya 0,6118
Dan karena ada rumus ini dikali B, berarti B kan tadi 3. B sama dengan 3. Berarti ini dikali 3, hasilnya 1,8354. Oke, karena udah dapat, kita pindahkan ke tabel ini. 1,8354. Hal yang sama berlaku untuk yang mencari variasi antar aditif. Sama aja, berarti yang ini dioperasikan sama yang ini. Oke, tulis dulu 1, 2, 3. Berarti 105,9 kurang 128,2 dikuadratkan. Setelah itu 131,6 dikurang 128,2 dikuadratkan. Lalu 127, ya 127 kurang 128,2 dikuadratkan. Lalu dihitunglah semuanya dengan kalkulator. Lalu dijumlahkan. Nah, sama sih caranya dengan yang sebelumnya. Karena A juga sama dengan 3, berarti dikali 3 juga. Dapatlah hasilnya 54,87. Oke, tinggal tulis ke tabelnya. Nah, setelah itu kita mencari variasi total. Variasi total itu adalah sama kayak yang satu faktor, setiap data yang ada di tabel dikurangi dengan rata-rata total. Jadi, semua yang ini itu dikurangin sama atau dioperasiin sama yang ini. Gitu deh. Setelah itu, tinggal kalian masukkan ke statistik kalkulator, nanti dapat hasilnya sebesar 66,19. Hmm, setelah didapatkan, tinggal masukkan ke dalam tabel 6619. 19. Nah, dengan cara yang sama juga, untuk mendapatkan yang residu, berarti yang total ini dikurangin dengan yang ini sama yang ini. Berarti tinggal cari selisihnya aja kan. Nanti tinggal dihitung dapatlah sebesar 9,4846. Oke, kita udah melalui rumus-rumus yang merepotkan. Setelah itu masuk ke derajat kebebasan. Derajat kebebasan antar BBM, antar aditif, residual, dan total. Rumusnya masih sama dengan yang sebelumnya. Berarti yang ini 3 kurang 1 sama dengan 2. Ini juga 3 kurang 1 sama dengan 2. Yang residual itu rumusnya beda. Rumusnya A kurang 1, B kurang 1. Berarti 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 4. Yang total masih sama. Berarti ini 3 kali 3 kurang 1. 8. Oke, tinggal pindahkan ke dalam tabel. 2, 2, 4, 8. Untuk ngecek jawaban kalian benar atau enggak, variasi sama derajat kebebasan itu, total yang di sini itu pasti jumlah yang di atasnya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, mungkin kalian salah hitung. Dan bisa dicek ulang sebelum lanjut ke variansi uji F. Lalu masuk ke variansi. Kayak yang aku bilang sebelumnya, dengan cara yang sama juga, variansi itu didapatkan dari ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini. Ya udah, tinggal kalkulatorin aja. Nanti didapatkan hasilnya yang untuk antar BBM 0,9177, yang ini 27,435, yang ini 2,37115. Nah, untuk uji F itu ngebandinginnya adalah kalau yang tadi di satu faktor itu antar kelompok dengan dalam kelompok, kalau yang ini antar ini dengan yang residual. Berarti yang ini dibandingkan ke sini,
terus yang ini dibandingkan ke sini. Dapatlah kita dua nilai uji F. Jadi nanti tinggal dibagiin aja, ini bagi ini, berarti hasilnya 0,387, ini bagi ini, hasilnya 11,57. Setelah itu, kita lihat nilai yang ada di tabel. Nah, untuk rumusnya itu adalah derajat kebebasan kelompok dengan dibagi dengan derajat kebebasan residu. Nah, kelompoknya itu ya masing-masing. Jadi, yang ini dibandingkan dengan ini, yang ini dibandingkan dengan ini. Tapi ya, harusnya nilainya sama ya, karena 2 per 4 dengan 2 per 4. Nah, kalau kalian lihat tabel, ini kan V1 per V2. Jadi jangan ketukar gitu loh nanti di tabelnya. Lihat yang mana V1, lihat yang mana V2. Karena kalau ketukar nilainya beda. Jadi setelah dilihat nanti dapatnya ini 694, ini juga 694. 94. Oke, karena semua tabelnya udah terisi, tinggal penarikan kesimpulan. Nah, di sini kan yang ini tuh lebih kecil, sedangkan ini lebih besar. Berarti bisa kita simpulkan bahwa perbedaan jenis BBM itu tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap kinerja mobil. Tapi aditif itu memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja mobil. Jadi nanti kesimpulannya itu ada dua hal yang berbeda gitu. Kecuali tadi ini sama-sama kurang atau sama-sama lebih, berarti kalian bisa satukan kesimpulannya. Gitu deh. Selesai untuk ANOVA Twice. Tapi yang ini yang tanpa perulangan. Nah, yang untuk dengan perulangan itu aku ngambil dari PPT aja ya. Nah, cara ngebedain yang tanpa perulangan dengan yang dengan perulangan, kalau yang perulangan ini tuh dia itu udah ada dua variabel kayak ini. Kan variabelnya itu yang mempengaruhi mesin sama shift satu. Di soalnya itu kan juga dibilang kayak perusahaan ingin membandingkan efektivitas empat mesin. Mesin A, B, C, D dalam memproduksi baut. Jumlah baut yang rusak dari setiap mesin per shift dan per hari dalam satu minggu dirangkum. Jadi kayak setiap mesin ini dibagi juga ke dua shift. Tapi setiap shift ini juga dibagi ke 5 hari. Jadi setiap shift ini diulang-ulang dalam 5 hari. Itulah kenapa dia dibilang sebagai ANOVA dua faktor dengan pengulangan. Nah, sebenarnya rumusnya itu sama, tapi ada perbedaan rumus di variasi karena kita sekarang udah punya yang namanya interaksi. Jadi sekarang rumusnya itu ya lebih berbeda dibanding yang ANOVA dua faktor tanpa pengulangan. Nah, sebenarnya di PPT itu udah jelas juga sih gimana cara menghitungnya. Oh, ini kayaknya salah. Ini bukan B, tapi ini A. Nah, cara melihat ABC-nya itu yang vertikal tetap sama, eh, A itu yang vertikal, terus yang horizontal itu yang B, terus yang C itu yang perulangannya, yang perulangan yang dibagi lagi. Ini kan ada 5 hari, berarti C-nya sama dengan 5. Oke, terus rata-ratanya itu juga beda kita itu mencari rata-rata kombinasi sama rata-rata mesin aja dengan rata-rata shift. Jadi ada 4 rata-rata, enggak deng, 5 rata-rata yang kita cari. Rata-rata kombinasi, karena ini ada dua faktor, berarti kombinasinya kan pasti ada dua ya. Lalu rata-rata setiap mesin, rata-rata shift, sama rata-rata total. Nah, untuk mencari rata-rata kombinasi mesin satu dengan shift satu, tinggal lihat warna yang sama aja sih. Berarti ini tuh didapatkan dari menjumlahkan ini. Terus rata-rata yang ini dari menjumlahkan ini. Nah, kalau yang shift berarti yang ke bawah. Nah, yang ini, yang mesin berarti yang ke samping aja. Gitu deh. Nah, setelah itu, tabel ANOVA-nya juga sebenarnya mirip. Karena variabel yang dicari itu ya variasi, derajat kebebasan, kuadrat variasi, FUJ, sama F.
tabel. Tapi yang variasi itu rumusnya kayak yang aku bilang tadi tuh, itu agak beda aja sih. Nah, misalnya aku jelaskan dulu ya dikit biar kebayang. Misalnya antar kelompok, dia itu ada rumus B dikali C, terus penjumlahan dari operasi pengurangan antara rata-rata mesin dengan rata-rata total. Berarti yang rata-rata mesin yang ini itu dikurangi dengan yang ini. Jadi bukan yang ini ya, atau yang ini, tapi yang rata-rata yang mesinnya aja. Setiap dari sini dikurangi dengan yang ini. Lalu dikalikan dengan B dan C. Nah, yang ini juga yang antar blok. Itu cuman yang shift doang. Yang ini sama yang ini. Bukan yang kombinasi. Dioperasikan dengan yang total. Beda dengan yang interaksi. Yang interaksi itu kita pakai yang kombinasi. Jadi, di rumusnya rata-rata kombinasi dikurang rata-rata mesin aja, dikurangi rata-rata shift dengan rata-rata total. Nah, jadi misalnya kita mau lihat shift, misalnya mesin A dengan shift satu. Berarti kita mengoperasikan rata-rata kombinasi mesin A dengan shift satu yang ini dikurangi dengan mesin A dan dikurangi dengan shift satu ditambahkan dengan yang total. Nah, misalnya kita mau yang kombinasi mesin C tapi shift 2. Berarti kita lihat mesin C shift 2. Berarti yang ini kan kombinasinya. Ini dikurangi dengan yang ini, dikurangi dengan, karena shift 2 berarti kurangi yang ini, ditambah dengan total. Nah, gitu-gitu terus sampai, berarti ada berapa kombinasi? Ada 8 kan, karena ada 4 mesin dan 2 shift. Berarti ada 8 kombinasi nanti yang harus dioperasikan untuk mencari variasi interaksi. Nah, kalau yang total ya sama, tiap data itu dioperasikan dengan rata-rata total yang ini. Jadi kayak setiap ini semua itu dioperasikan dengan yang ini langsung. Oke, yang residu tetap sama dengan sebelum-sebelumnya, dia itu tinggal selisih dari total dengan semua yang udah diketahui, variasi yang udah didapatkan. Nah, kalau derajat kebebasan, udah dikasih tahu juga rumusnya di PPT ini, kodrat variasi masih sama, ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini, dapat deh. Terus setelah itu, sama dengan ANOVA two-way sebelumnya, mau mendapatkan FUG itu membandingkan yang ini dengan yang residunya, membandingkan yang ini dengan yang residunya, membandingkan yang ini dengan yang residunya. Oke, setelah itu tinggal kita lihat yang tabel. Yang tabel juga teknisnya sama yang sebelumnya. Kalau udah dapat perbandingannya apakah FUG lebih besar atau lebih kecil, kita tinggal em, menarik kesimpulan. Gitu deh, selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, ya, ya, makasih Veo, karena kayaknya belum ada pertanyaan, nanti bisa nanya aja langsung by PC ke aku atau Veo pas udah mulai belajar UAS ya, deket-deket UAS Propstat. Jadi, oke, bye-bye. Udah, diudahin dulu ya tutornya. Dari Veo udah kan nggak ada tambahan lagi. Enggak ada lagi.